Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasyakur Rizal. NPM saya 2320701069. Di sini saya akan mengerjakan memenuhi tugas NTD, yaitu membuat video yaitu tentang feed aditif prebiotik. Sebelumnya, apa sih itu feed aditif? Feed aditif adalah suatu bahan yang dicampurkan ke dalam ransum untuk meningkatkan suatu nilai gizi dari ransum tersebut. Feed aditif ditambahkan dengan tujuan untuk memperoleh pertumbuhan yang optimal, karena feed aditif memiliki peran yang penting dalam penyerapan zat makanan, mencegah penyakit, dan menjaga kesehatan ternak serta meningkatkan efisiensi produksi ternak. Oke, prebiotik sendiri adalah senyawa non-disable yang secara selektif dimanfaatkan oleh mikroorganisme tertentu di dalam saluran pencernaan ternak untuk mendukung pertumbuhan dan aktivitasnya, sehingga memberikan manfaat kesehatan bagi inangnya atau bagi organ-organ yang ada di dalam tubuh ternak. Dalam konteks nutrisi ternak, prebiotik ini membantu meningkatkan keseimbangan mikroba dalam usus, yang pada gilirannya dapat mendukung pencernaan, penyerapan nutrisi, dan performa produksi ternak. Yang selanjutnya saya akan menyebutkan contoh prebiotik dan sumber-sumbernya, yaitu yang pertama ada prebiotik alami seperti insulin, FOS, GOS, dan juga MOS. Untuk insulin ini biasanya terdapat pada bawangan seperti bawang putih, asparagus, dan juga pisang. Untuk FOS sendiri dan GOS, FOS itu ditemukan pada sayuran seperti bawang merah, bawang putih, dan juga gandum. Untuk GOS sendiri itu biasanya terdapat pada susu dan juga produk-produk olahan susu seperti keju, yogurt, dan lain-lain. Untuk MOS itu biasanya ditemukan pada bahan seperti ragi, yaitu seperti ragi yang terdapat untuk membuat tempe. Yang selanjutnya ada prebiotik dari bahan olahan seperti olahan produk fermentasi, yaitu seperti limbah fermentasi dari industri makanan yang kaya akan oligosakarida. Yang kedua ada ekstrak ragi, yaitu digunakan secara komersial sebagai sumber MOS. Seperti yang saya sebutkan tadi, MOS kan asalnya dari ragi. Terus yang ketiga ada dari produk olahan poligosakarida dari tanaman seperti gam arabik dan guar gam. Untuk bahan pakan yang mengandung prebiotik itu sendiri ada ampas tebu dan dedak padi yang mengandung komponen seperti oligosakarida. Terus ada singkong dan umbi-umbian, itu biasanya kaya akan karbohidrat yang berpotensi menjadi sumber prebiotik itu sendiri. Untuk yang ketiga ada produk serealia seperti gandum, jagung, sorghum, itu biasanya mengandung fraksi serat yang mendukung pertumbuhan mikroba dalam usus. Untuk mekanisme kerja prebiotik sendiri pada ternak, itu prebiotik mendukung kesehatan dan performa produktivitas oleh ternak itu sendiri melalui beberapa mekanisme utama, yaitu yang pertama ada fermentasi oleh mikroba usus. Jadi prebiotik itu tidak tercerna oleh enzim pencernaan ternak, karena prebiotik sendiri itu bersifat resisten terhadap proses pencernaan di lambung dan usus halus pada ternak. Namun prebiotik juga akan difermentasi oleh mikroorganisme menguntungkan seperti Bifidobacteria dan Lactobacillus di usus besar khususnya. Fermentasi ini menghasilkan asam lemak rantai pendek atau yang sering disebut SCFA seperti asetat, propionat, dan butirat. Asetat, propionat, dan butirat ini berfungsi sebagai sumber energi bagi sel yang ada di dalam usus, yaitu memiliki peran untuk menurunkan pH usus dan menciptakan lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan mikroba patogen.
Untuk mekanisme yang kedua, itu ada stimulasi pertumbuhan mikroba yang menguntungkan. Jadi prebiotik ini menyediakan nutrisi yang spesifik yang dibutuhkan oleh mikroorganisme yang menguntungkan. Dengan berkembangnya mikroba baik atau mikroba yang menguntungkan itu sendiri, populasi mikroorganisme patogen seperti Escherichia dan juga Salmonella itu dapat terdegradasi atau dapat dikompetisi oleh mikroba-mikroba yang menguntungkan itu tadi. Seperti halnya perebutan dalam ruang dan juga nutrisi yang diberikan oleh prebiotik. Hal ini juga membantu menjaga keseimbangan mikroba yang ada pada usus secara optimal. Untuk mekanisme kerja prebiotik yang ketiga itu ada meningkatkan imunitas. Jadi keseimbangan mikroba yang ada dalam usus didukung oleh prebiotik yang berperan penting dalam meningkatkan imunitas. Mikroba yang menguntungkan itu tadi membantu mengatur sistem imun inang khususnya, baik secara lokal di dalam usus maupun secara sistemik, sehingga mengurangi resiko infeksi dan inflamasi yang terjadi pada saluran pencernaan. Untuk mekanisme yang keempat ada memperbaiki fungsi pencernaan. Dengan meningkatnya populasi mikroorganisme baik dalam usus itu tadi, prebiotik juga mendukung efisiensi pencernaan dan penyerapan nutrisi di dalam usus, seperti pencernaan protein, lemak, karbohidrat, dan juga serat. Prebiotik juga mengurangi terjadinya gangguan-gangguan pencernaan, seperti penyakit diare atau disbiosis usus yang sering terjadi akibat ketidakseimbangan mikroba dalam usus itu sendiri. Untuk mekanisme yang kelima ada memproduksi metabolit antimikroba. Mikroorganisme yang didukung oleh prebiotik itu tadi dapat menghasilkan senyawa metabolit seperti bakteriosin yang memiliki sifat antimikroba. Bakteriosin ini membantu menghambat pertumbuhan mikroba patogen secara langsung, sehingga ini dapat mendukung kesehatan usus. Jadi ketika ada bakteriosit ini, mikroba-mikroba patogen akan dilawan secara langsung sehingga usus kita sehat. Usus ternak. Manfaat prebiotik untuk ternak sendiri itu yang pertama dapat meningkatkan efisiensi pakan. Jadi ketika usus ternak itu sehat, ternak itu akan dapat mencerna dan memanfaatkan nutrisi dari pakan secara lebih efisien. Mikroba-mikroba yang diberikan oleh prebiotik itu dapat memecah senyawa kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan bentuk yang mudah diserap oleh tubuh ternak. Seperti asam lemak rantai pendek yang tadi saya sebutkan ada SCFA. Dengan penggunaan pakan yang lebih optimal, ini dapat mengurangi sisa pakan yang tidak tercerna dan menurunkan biaya pemberian pakan. Jadi ketika usus ternak itu sehat, terus mikroba yang di dalam usus itu terjaga, maka konsumsi pakan oleh ternak itu sendiri akan lebih efisien dan lebih mengurangi kayak pakan yang tidak tercerna itu akan tidak ada lah kasarannya. Untuk yang manfaat yang kedua itu ada mendukung kesehatan usus. Nah, fungsi prebiotik sendiri sebagai makanan bagi mikroba ini menguntungkan bagi Bifidobacteria dan Lactobacillus yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan mikroba usus. Dengan mikrobiota yang sehat, resiko gangguan pencernaan seperti diare atau infeksi saluran pencernaan itu dapat berkurang. Selain itu, prebiotik juga membantu dalam meningkatkan produksi mukosa dalam usus, memperkuat barrier usus, dan mengurangi peradangan lokal, sehingga menciptakan lingkungan pencernaan yang sehat. Manfaat yang ketiga ada meningkatkan performa produksi seperti pertumbuhan, kualitas produksi daging, susu maupun telur. Dengan usus yang sehat dan efisiensi dalam pencernaan pakan, ternak juga dapat memanfaatkan nutrisi secara maksimal.
untuk meningkatkan performanya itu sendiri seperti ya kayak pertumbuhan semakin sehat, terus ada produksi daging yang semakin banyak, produksi susu yang berkualitas, dan juga produksi-produksi lain seperti produksi telur bagi unggas itu juga akan meningkatkan kualitasnya. Untuk manfaat yang keempat itu sendiri ada mengurangi kebutuhan antibiotik. Nah, untuk yang ini kan tadi saya sudah sebutkan jika mikroba dalam usus sudah baik, untuk apa toh kita menambahkan antibiotik bagi ternak yang kalau dilihat-lihat itu malah akan menambah biaya untuk perawatan ternak itu sendiri. Jadi ketika usus itu baik, kita nggak usah atau kita tidak perlu menambahkan antibiotik kepada ternak. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih prebiotik itu ditambahkan dalam pakan. Prebiotik itu biasanya ditambahkan ke dalam pakan dalam bentuk aditif pakan komersial yang dicampur secara langsung di dalam ransum. Biasanya produk prebiotik seperti FOS, MOS dan juga GOS itu sering tersedia dalam bentuk serbuk ataupun cairan yang hal itu dapat mempermudahkan dalam pencampuran di dalam ransum. Selain itu, prebiotik alami juga dapat ditambahkan melalui penggunaan bahan pakan tertentu seperti dedak padi, akar cikori, atau hasil fermentasi yang kaya akan oligosakarida seperti silase. Silase itu banyak terkandung oligosakarida. Untuk proses pencampuran prebiotik itu harus dilakukan secara merata untuk memastikan setiap ternak juga mendapatkan dosis yang cukup dan konsisten dari prebiotik itu sendiri. Untuk jenis ternak yang umum diberi pakan dengan prebiotik itu biasanya diberikan pada ruminansia seperti sapi perah dan juga kambing perah. Prebiotik ini membantu meningkatkan efisiensi fermentasi di dalam rumen, mendukung kesehatan usus dan meningkatkan produksi susu serta daging seperti yang saya sebutkan di manfaat di sebelumnya tadi. Untuk pada unggas itu sendiri, prebiotik juga mendukung kesehatan saluran pencernaan, meningkatkan efisiensi pencernaan pakan, dan memperbaiki kualitas telur maupun daging. Nah, jika pakan itu ditambah dengan prebiotik, maka kayak produktivitas telur pada unggas itu juga dapat meningkatkan kualitas. Untuk pada pseudo seperti babi, prebiotik juga sangat efektif dalam mencegah penyakit-penyakit seperti diare, meningkatkan pertumbuhan daging babi dan memperkuat sistem imun dalam tubuh babi. Untuk penggunaan prebiotik pada ternak juga dapat memberikan efisiensi ekonomi seperti saya sebutkan tadi, kayak ketika kita sudah memberikan prebiotik, usus ternak itu menjadi sehat, kita tidak perlu menambahkan bahan-bahan seperti menambahkan obat-obatan seperti antibiotik. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan mengenai prebiotik dan juga manfaat-manfaatnya serta mekanisme-mekanisme kerja maupun cara pencampuran prebiotik di dalam ransum pakan bagi ternak. Cukup sekian. Ketika ada salah kata maupun salah ucapan yang saya ucapkan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.